Laporan Pratikum Akar atau Radix Ronald Castro 2402042. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Akar adalah pangkal tanaman yang ada pada bagian arti hatang dengan berkembang pada tanah atau air sebagai pusat pertumbuhan untuk mencari makanan atau nutrisi sebagai proses untuk mempertahankan hidup. Menurut Imam 2017. 3 fungsi utama akar bagi tanaman adalah alat pertautan tanaman ke tanah, alat penyalur larutan nutrisi dari tempat sarapan ke organ lain, tanaman. Fungsi tambahannya adalah tempat aktivitas metabolik, misalnya respirasi, tempat penyimpanan bahan cadangan makanan misalnya karbohidrat, tempat penghasil fitohormon misalnya sitokinin. Menurut Agustina 2004. Akar bagi tumbuhan mempunyai tugas untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan, kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan, menurut Hidayat 1995. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar atau pilus radicalis, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut. Akar atau bulu akar dengan adanya rambut-rambut akar ini di bidang penyerapan akar menjadi amat diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Tudung akar atau salipatra, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan masih lemah. Menurut Tejidrosoepomo 2005. Akar biasanya mempunyai sifat-sifat berikut. Menurut Tejidrosoepomo 2018. A. Merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air atau hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya. B. Tidak berbuku-buku, jadi juga tidak berluas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik manapun bagian-bagian lainnya. C. Warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. D. Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih adalah akar pangkal tanaman yang ada pada bagian arti hatang dengan berkembang pada tanah atau air sebagai pusat pertumbuhan untuk mencari makanan atau nutrisi sebagai proses untuk mempertahankan hidup. Menurut Imam 2017. 3 fungsi utama akar bagi tanaman adalah alat pertautan tanaman ke tanah, alat penyalur larutan nutrisi dari tempat sarapan ke organ lain, tanaman. Fungsi tambahannya adalah tempat aktivitas metabolik, misalnya respirasi, tempat penyimpanan bahan cadangan makanan, misalnya karbohidrat, tempat penghasil fitohormon, misalnya sitokinin. Menurut Agustina 2004. Kalah jika dibanding dengan batang. E. Bentuknya seringkah beruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Tujuan praktikum. Setelah praktikum dilaksanakan, mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 2. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. 3. Menjelaskan modifikasi akar. Alat dan bahan. Alat. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat bagian mikroskopis akar. 2. Silet. Silet digunakan untuk memotong bagian akar setipis mungkin. 3. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk sebagai wadah air. 4. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk meneteskan air. 5. Penutup kaca preparat. Penutup kaca preparat digunakan untuk menutup bagian akar di kaca preparat. 6. Kaca preparat. Kaca preparat digunakan untuk wadah irisan akar. Bahan. Akar anggrek, Orchidaceae. Kecambah kacang hijau, Vigna radiata. Akar kangkung, Hipomea aquatica. Akar jagung, Zea mais. Bayam duri, Amaranthus siphonosus. Cara kerja. Pertama-tama, akar akan disilet bagian akarnya setipis mungkin. Setelah itu, bagian akar yang tipis akan diletakkan di kaca preparat. Setelah bagian tipis akar diletakkan di kaca preparat akan diteteskan satu air dengan pipet tetes dan ditutup dengan penutup kaca preparat. Kemudian akan dilihat menggunakan mikroskop untuk melihat bentuk mikroskopisnya akar tersebut. Hasil.
Akar bayam duri atau Amaranthus siphonosus. Akar bayam duri adalah akar tunggang yang tumbuh secara vertikal ke dalam tanah. Akar ini bercabang-cabang membentuk sistem akar yang kokoh untuk menyerap nutrisi dari tanah. Akar ini umumnya memiliki akar utama yang panjang dan mampu mencapai kedalaman tanah yang mencakup signifikan. Akar jagung atau Zea mays. Jagung memiliki akar serabut yang menyebar luas di permukaan tanah. Akar serabut pada jagung terdiri dari banyak akar yang berukuran relatif sama yang keluar dari pangkal batang, bukan dari akar utama. Akar kangkung atau Ipomea aquatica. Kangkung memiliki akar serabut dengan bentuk yang tipis dan panjang. Akar ini tumbuh secara horizontal di permukaan tanah atau air dan sangat adaptif di lingkungan basah atau tergenang air. Kecambah kacang hijau atau Vigna radiata. Pada kecambah kacang hijau, akar primer yang terbentuk pertama kali adalah akar tunggang. Akar ini tumbuh cepat ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Seiring pertumbuhan, mulai muncul akar-akar lateral yang lebih kecil. Akar anggrek atau Orchidaceae. Akar anggrek adalah akar udara yang tebal dan memiliki lapisan filamen yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari udara atau air hujan. Akar ini juga dapat menyerap kelembapan dari lingkungan sekitarnya. Pembahasan akar bayam duri. Akar tunggang yang tumbuh ke dalam berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam serta menjaga stabilitas tanaman dalam kondisi kering. Akar jagung. Akar serabut yang menyebar di permukaan tanah berperan dalam menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah dangkal serta memiliki akar adventif sebagai penopang tanaman. Akar kangkung. Akar serabut yang tipis dan adaptif di lingkungan basah atau berair, berfungsi menyerap nutrisi dan oksigen dari air atau tanah basah. Kacang hijau kecambah. Akar tunggang yang tumbuh cepat pada tahap awal perkecambahan untuk memastikan pasokan air dan nutrisi, diikuti oleh akar lateral untuk penyerapan yang lebih luas. Akar anggrek. Akar udara dengan lapisan filamen yang menyerap kelembapan dari udara dan air, membantu tanaman anggrek yang hidup sebagai epifit. Rangkuman. Akar tunggang bayam duri kecambah hijau tumbuh ke dalam untuk menyerap air dan nutrisi dari lapisan yang lebih dalam, cocok untuk kondisi kering dan tahap awal pertumbuhan. Akar serabut jagung dan kangkung. Menyebar di permukaan tanah atau air, efektif dalam menyerap nutrisi dari lapisan tanah yang dangkal dan basah, dengan fungsi tambahan seperti penopang pada jagung. Akar udara anggrek. Beradaptasi untuk menyerap kelembapan dari udara, memungkinkan tanaman hidup di lingkungan dengan pasokan air terbatas seperti di permukaan pohon atau batu. Secara umum, adaptasi ini sangat penting untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi air dan stabilitas yang optimal di habitatnya masing-masing.